Sekarang saya akan melanjutkan untuk membacakan Anda buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward de Bono. Bab 40. Pemikiran Topi Biru. Ringkasan dan kesimpulan. Observasi dan tujuan umum. Komentar. Ringkasan kesimpulan panenan dan laporan. Pemikir topi biru memeriksa pemikiran yang sedang berlangsung. Dialah koreografer yang merancang tindakan-tindakan. Sekaligus dia juga pengkritik yang mengamati apa yang terjadi. Pemikir topi biru tidak mengemudi mobil di jalan, tapi dialah yang mengawasi si pengemudi. Dia juga mencatat rute yang sedang diambil. Pemikir topi biru dapat membuat komentar-komentar tentang apa yang diamatinya. Contoh, kita menghabiskan terlalu banyak waktu berdebat tentang hal ini. Kita catat saja sebagai suatu hal yang di dalamnya ada pandangan yang bertentangan. Kita kelihatannya sangat mencemaskan biaya operasional ini, tapi kita belum memutuskan apakah ini akan memberikan keuntungan. Pastinya hal itu harus didahulukan. David, Anda terus saja mengemukakan gagasan yang sama ini. Kita memang mencatatnya sebagai kemungkinan yang pasti dan kita akan memeriksanya nanti. Saya rasa kita harus berusaha mencari beberapa alternatif lagi. Ini berarti eksplorasi bukannya argumentasi. Kadang-kadang pemikir topi biru memberikan tinjauan umum tentang apa yang telah terjadi dan apa yang telah dicapai. Dialah orang-orang yang berdiri di samping papan flip chart dan mulai mendaftarkan alternatif-alternatif yang dihasilkan. Contoh, mari kita rangkum apa yang telah kita capai sejauh ini. Saya akan memeriksa hal-hal utama yang telah kita diskusikan. Jika seseorang tidak setuju dengan rangkuman saya, beritahu saya. Menjadi tugas pemikir topi birulah untuk merumuskan apa yang kelihatannya merupakan diskusi yang semrawut. Meskipun saya menunjukkan pemikir topi biru sebagai satu orang, selalu memungkinkan jika tugas-tugas topi biru ini dijalankan oleh seluruh anggota kelompok. Tentu saja, satu pemikir topi biru dapat meminta semua orang lain untuk memakai topi biru dan menjalankan tugas itu. Contoh, saya sarankan kita jeda di sini. Saya usulkan kita semua memakai topi biru kita dan menghabiskan beberapa menit berikutnya secara masing-masing untuk merangkum apa yang kita rasa telah dicapai sejauh ini. Mari kita mengelilingi meja. Pakailah topi biru Anda dan katakan dari mana kita harus memulai. Seperti halnya menjadi tugas pemikir topi biru untuk merangkum apa yang telah dicapai selama ini, kegunaan topi biru pun untuk menyatukan kesimpulan akhir. Contoh, dengan mengenakan topi biru saya, menurut saya kesimpulan kita adalah sebagai berikut. Apakah kita semua setuju bahwa inilah kesimpulan-kesimpulan yang telah dicapai? Merupakan tanggung jawab dari pemikiran topi biru untuk membuat rangkuman akhir dan menyiapkan laporan. Ini tidak berarti bahwa tugas itu diemban oleh satu individu, meskipun bisa jadi demikian. Ini berarti bahwa setiap pemikir beralih ke peran topi birunya untuk memberikan komentar secara akurat dan objektif tentang pemikiran yang telah berlangsung. Salah satu kegunaan topi biru adalah menjadi fotografer yang mengamati dan mencatat pemikiran yang sedang dan telah berlangsung. Bab 41. Pemikiran topi biru. Pengendalian dan pengawasan. Ketua, disiplin, dan fokus. Siapa yang bertugas? Biasanya ketua di rapat apapun memiliki fungsi topi biru yang otomatis. Dia menjaga ketertiban dan memastikan agenda rapat dipatuhi. Mungkin saja untuk menyerahkan tugas topi biru yang spesifik ke seseorang selain ketua. Pemikir topi biru ini nantinya akan bertugas mengawasi proses berpikir di dalam kerangka yang ditentukan oleh sang ketua.
Sebaiknya sang ketua tidak secara khusus ahli dalam mengawasi proses berpikir. Saya juga ingin menekankan bahwa siapapun dalam suatu rapat dapat menjalankan fungsi topi biru. Contoh, saya mengambil topi berpikir biru saya untuk mengatakan bahwa komentar-komentar Nona Brown tidaklah tepat dalam hal ini. Saya akan memakai topi biru saya untuk mengatakan bahwa saya kira kita sedang menyimpang dari masalah pokok. Pemikiran topi biru saya mengatakan bahwa kita seharusnya menetapkan hal ini sebagai masalah utama. Lalu kita seharusnya mencoba menangani masalah ini sekarang atau nanti. Pemikiran topi biru memastikan bahwa aturan permainannya dipatuhi. Aspek disiplin ini bisa menjadi tugas dari ketua atau pemikir topi biru yang ditunjuk, tapi juga terbuka bagi siapapun untuk berkomentar. Ini pemikiran topi merah. Kami menginginkan perasaan Anda, bukan alasan Anda menahannya. Maaf, itu jelas sekali pemikiran topi hitam dan tidak pada tempatnya saat ini. Itu bukan caranya memperlakukan suatu gagasan di bawah pemikiran topi hijau. Anda seharusnya menggunakan pergerakan, bukannya penilaian. Bukankah itu seharusnya menjadi informasi topi putih? Kelihatannya lebih seperti perasaan topi merah. Peran topi biru adalah merangkum pemikiran yang telah berlangsung, bukan berdebat demi mendukung satu alternatif. Pada praktiknya ada banyak sekali tumpang tindih antara topi-topi yang berbeda dan tidak perlu bersikap pamer tentang hal itu. Bisa jadi ada banyak tumpang tindih antara pemikiran topi kuning dan topi hijau. Mungkin ada banyak tumpang tindih antara pemikiran topi putih dan topi merah, berhubung adanya campuran fakta dan opini. Juga tidak praktis terus mengganti topi karena setiap ucapan yang dibuat seseorang. Yang penting adalah bahwa jika suatu metode pemikiran yang pasti sudah ditetapkan, para pemikir harus melakukan upaya disengaja untuk berpikir dengan cara itu. Jika akan dijalankan pemikiran topi kuning, maka haruslah dilakukan pemikiran topi kuning. Jika tidak ada topi spesifik yang diminta, tidaklah perlu untuk mengira bahwa setiap komentar harus termasuk satu topi atau topi lainnya. Seseorang juga bisa menyisipkan komentar prosedural tanpa secara formal menyatakan bahwa dia sedang menggunakan topi biru. Di sisi lain, sangatlah penting untuk secara formal mengidentifikasi topi-topi dari waktu ke waktu. Tidaklah cukup mengharapkan bahwa jenis topi ini akan mengikuti ucapan yang diutarakan. Yang penting adalah disiplin untuk berusaha mengikuti mode pikiran. Kalau tidak, kita kembali ke cara berargumentasi dan yang bertele-tele. Salah satu tugas utama dari pengendalian topi biru adalah menghentikan argumentasi. Contoh, saya pikir peningkatan penjualan daging kalkun dikarenakan kesadaran akan kesehatan. Saya pikir itu sekedar karena harganya yang murah. Pada saat ini, seorang pemikir topi biru bisa bertanya, apakah ada informasi topi putih yang bisa menentukan hal ini? Contoh, karena kita tidak bisa menentukan hal ini, kita harus mencatat bahwa ada dua penjelasan yang diberikan untuk tren ini. Kita tidak perlu memutuskan penjelasan mana yang benar. Jadi, kedua hal itu ditempatkan di peta pemikiran. Dalam kasus khusus ini, kedua pandangan bisa jadi benar. Di kesempatan lain, kedua pandangan mungkin saling bertentangan. Meskipun begitu, kedua pandangan bisa dicatat. Diskusi lebih lanjut bisa berlangsung nanti. Contoh, kita sekarang bisa kembali ke hal yang tidak bisa kita putuskan sebelumnya. Akankah ini dipandang sebagai penetapan harga yang tamak? Mari kita sekarang fokus secara langsung pada hal itu. Tuan Jones berpikir bahwa adanya garansi pada harga liburan akan membuat perbedaan besar pada penjualan. Nona Adams berpikir bahwa kondisinya tidak akan demikian, dan bahwa harganya bisa terbukti sangat mahal. Mari kita luangkan waktu sejenak
untuk menyelidiki hal ini. Apa yang diberikan pemikiran topi putih? Jika kita punya garansi semacam itu bertahun-tahun lalu, kerugian apa yang akan kita dapatkan? Cara terbaik untuk memperlakukan gagasan-gagasan yang bertentangan adalah dengan mengandaikan bahwa setiap gagasan itu benar dalam kondisi tertentu. Contoh, dalam kondisi seperti apa Tuan Jones bisa benar? Dalam kondisi seperti apa Nona Adams bisa benar? Dengan demikian, kedua pihak bisa dipandang sebagai pihak yang benar. Langkah berikutnya adalah melihat manakah dari kedua kondisi itu yang paling mirip dengan keadaan yang sebenarnya. Pendekatan yang sama juga bisa digunakan dalam evaluasi gagasan dengan memakai metode rumah terbaik. Apa yang akan menjadi rumah terbaik bagi gagasan ini? Produk ini akan sangat bagus bagi perusahaan besar dengan penguasaan pasar. Produk lain ini akan cocok untuk perusahaan kecil yang berusaha memperoleh untung dari ceruk pasar. Nah, kita yang mana? Ada kalanya ketika pemikir topi biru harus berterus terang. Contoh, kita kelihatannya mengalami kebuntuan dalam argumentasi. Kita akan mencatat kedua pandangan dan kembali membahasnya nanti. Kita sedang menggunakan mode peta dan bukannya mode argumentasi. Jika Anda punya pandangan yang berbeda, catat saja. Jangan mencoba membuktikan bahwa pandangan Anda benar dan pandangan orang lain salah. Anda berdua punya kesempatan mengemukakan pendapatnya masing-masing. Untuk membahasnya lebih lanjut, itu berarti berdebat, dan bukan itu yang kita akan lakukan saat ini. Bersediakah Anda berhenti berdebat? Saya ingin setiap Anda menjalankan pemikiran topi kuning terhadap pandangan orang lain. Itu akan menghentikan argumentasi. Formalitas dari topi biru memungkinkan pemikir manapun bersikap jauh lebih terus terang daripada yang akan terjadi dengan cara lain. Selesai sudah saya bacakan bab 41. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.